Berita Sumsel 24 jam hari ini. Matahari Palembang Square mulai menambah koleksi pakaian muslim dan muslimah menjelang bulan Ramadan. Menariknya, meski pakaian tergolong produk terbaru, manajemen Matahari memberikan diskon 20 hingga 50%. Bagi Anda yang masih bingung mencari pakaian muslim selama bulan Ramadan nanti, jangan khawatir, Matahari Palembang Square memberikan banyak pilihan untuk Anda yang sedang mencari pakaian muslim dan muslimah. Retail yang ada di Komplek Palembang Square Mall ini juga memberikan diskon bagi produk terbaru mereka. Supervisor Matahari PSX, Ahmad Sulaiman mengatakan, koleksi pakaian muslim dan muslimah baik untuk anak-anak hingga orang dewasa ini sengaja dipajang lebih awal. Menurutnya, kebiasaan konsumen terlebih dahulu mensurvei pakaian sebelum membeli untuk lebaran nanti. Meski produk terbaru, pihaknya juga memberikan diskon 20 hingga 50% bagi konsumen. Untuk harga sendiri ditawarkan mulai dari 200 ribuan hingga 1,8 juta. Harga tersebut belum termasuk diskon. Selain memberikan diskon untuk kebutuhan lebaran, PSX juga mulai melakukan penambahan stok pakaian hingga 100%. Penambahan ini dilakukan bertahap, tahap awal ditambah 20%, saat awal Ramadan ditambah 50%, dan di pertengahan Ramadan kembali ditambah hingga 100%. Kalau kita sudah mulai display ini ya Mbak, untuk koleksi-koleksi gamis, koleksi tunik, untuk display ke customer biar lebih cepat customer ngelihat koleksi muslim kita terbaru. Ya jadi untuk tahun ini kita optimis kalau misal lebaran kita bakal sukses, khususnya di Matahari ya. Ada tunik, ada gamis, kemeja, itu untuk anak-anak, untuk dewasa, semuanya sudah kita display semua. Bisa sampai 50% untuk stoknya ya. Tapi kita mulai bertahap nih 30, 50, nanti pas di Ramadannya baru kita all out, benar-benar all out. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Pemirsa, unit transfusi darah PMI Palembang menerima sertifikat cara pembuatan obat dengan baik dari BP POM Palembang. Sertifikat ini sebagai bentuk pengakuan bahwa seluruh proses pengolahan produk plasma darah memenuhi kriteria jaminan mutu dan keamanan. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menerima langsung sertifikat CPOB dari BPOM Pusat yang diserahkan oleh BPOM Kota Palembang di Rumah Dinas Jalan Tasik belum lama ini. Raihan sertifikat ini merupakan pertama di Sumatera Selatan dan menjadi percontohan bagi UTD PMI di kabupaten dan kota lainnya. Fitrianti mengatakan dalam mendapatkan kepercayaan dari BPOM tidaklah mudah, sebab seluruh pegawai harus lebih teliti dalam mengolah produk plasma darah. Dia berharap dengan kepercayaan ini bisa memberikan pelayanan dengan baik sesuai mutu PMI, yakni setetes darah nyawa bagi yang membutuhkan. Untuk Sumatera Selatan sendiri kita baru yang pertama UTD, tapi untuk wilayah Sumatera kita yang ketiga, dan kalau tidak salah seluruh Indonesia kita yang ke-17 dari 400 UTD di seluruh wilayah Indonesia. Ini merupakan suatu pencapaian yang sangat luar biasa bagi kami, dan mudah-mudahan ini awal yang sangat baik untuk kita bisa memberikan mutu kualitas darah yang terbaik untuk masyarakat Kota Palembang. Jadi kami berharap kepada seluruh warga masyarakat Kota Palembang, melalui PMI UTD Kota Palembang kita bisa memberikan pelayanan darah yang terbaik dan bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, karena kita ingat ya, mutu PMI, satu tetes darah itu nyawa bagi yang membutuhkan. Sementara itu, Kepala BPOM Palembang, Yosef Dwi Indra mengatakan, sertifikat CPOB merupakan bentuk pengakuan pihaknya bahwa seluruh proses pengolahan produk plasma darah di PMI Palembang sudah memenuhi kriteria jaminan mutu dan keamanan, mulai dari pemilihan nomor, pengambilan darah, dan pengolahan produk darahnya dalam proses pengujian, pemantauan mutu sampai pendistribusian darah. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com.
Pasar Kangkungan yang ada di Kota Jaya, Kecamatan Kota Lahat akan menjadi pusat kuliner selama bulan Ramadan. Rencana tersebut mendapat antusias dari calon pedagang karena bisa menjadi peluang meningkatkan ekonomi keluarga di tengah sulitnya mencari uang selama pandemi COVID-19. Lapak-lapak yang ada di Pasar Kangkungan inilah nantinya akan diisi oleh pedagang kuliner selama bulan Ramadan. Iya, selama Ramadan nanti Pasar Kangkungan yang ada di Kelurahan Kota Jaya, Kecamatan Kota Lahat ini akan dijadikan sebagai pusat kuliner. Rencana ini pun langsung disambut calon pedagang kuliner karena bisa menjadi usaha dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Masyarakat di sini mungkin ada terbantu juga kan? Ya, ekonomi bisa hidup. Masyarakat sekitarnya nih terbantu dengan ini kan adanya pasar Ramadan nih. Ya, harapannya ya semoga dimanfaati lah itu. Ya, pasar ini kan diaktifkan lagi. Ya. Sementara itu, Lurah Kota Jaya Reno Arif Wibowo mengatakan rencana Pasar Kangkungan dijadikan pusat kuliner sudah mendapat persetujuan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat. Untuk itulah saat ini pihaknya sedang mencari calon pedagang untuk mengisi lapak yang memang telah banyak tersedia. Pihaknya pun memastikan biaya sewa bagi calon pedagang lebih murah. Untuk satu lapak hanya dikenakan Rp10.000 per hari atau Rp300.000 selama Ramadan. Biaya itu sudah termasuk jasa kebersihan, listrik, dan jaga malam. Saat ini Sambung David sudah ada 15 calon pedagang, namun pihaknya akan terus membuka pendaftaran hingga menjelang puasa. Pedagang bisa datang ke kantor Lurah Kota Jaya untuk mendaftar. Yang dapat kita lihat bahwasanya lokasi sudah sangat memadai untuk menerapkan protokol kesehatan. Lokasi parkir sangat luas dan di sini tidak usah lagi disediakan pemasangan tarif atau tenda. Kami berharap pasar Ramadan ini dapat menjadi contoh wilayah Kabupaten Lahat dalam menerapkan ekonomi kerakyatan yang sangat bagus. Reporter dan juru kamera Bernard, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Satu persatu destinasi wisata baik yang bernilai budaya maupun sejarah diangkat dan dipromosikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya sebuah terowongan lintasan kereta api dibangun pada tahun 1928 hingga 1929 di zaman kolonial Belanda yang berada Kelurahan Gunung Gajah, Kota Lahat. Bila Anda penasaran dengan terowongan sepanjang 365 meter yang merupakan terowongan terpanjang ke-10 di Indonesia ini, berikut liputan perjalanan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Aufa Sarizal untuk pemirsa Palpres Official. Saudara, sobat wisata dimanapun Anda berada, khususnya Anda yang mencintai tentang objek wisata heritage. Hari ini saya sedang berada di Kabupaten Lahat, tepatnya di kawasan tempat sebuah terowongan, namanya terowongan Gunung Gajah, di mana terowongan ini adalah terowongan yang sengaja dibuat pada zaman kolonial Belanda, tepatnya tahun 1928, dibangun sampai tahun 1929. Dan sampai saat ini terowongan ini masih berfungsi, di mana terowongan ini adalah merupakan sebuah terowongan dibuat untuk memberikan kemudahan bagi kereta api yang datang dari Palembang menuju Lubuk Linggau maupun dari Lubuk Linggau menuju Kota Palembang. Wisata dimanapun Anda berada, kali ini kami tepat berada di muka terowongan dari terowongan kereta api Gunung Gajah. Yang seperti saya sampaikan bahwa terowongannya terowongan sangat bersejarah, karena dia dibangun pada tahun 1928 sampai 1929. Dan alhamdulillah terowongan ini merupakan terowongan terpanjang ke-10 di Indonesia, dan terowongan ini pun masih aktif, masih dipakai untuk jalur kereta api dari Palembang menuju Lubuk Linggau atau sebaliknya. Terowongan ini dibangun oleh William Sinja atau Tunnel. Ini merupakan salah seorang arsitek dari Belanda, dan terowongan ini dibangun memang pada zaman kolonial atau zaman penjajahan Belanda ke Indonesia. Dan alhamdulillah dengan kokohnya terowongan ini masih berfungsi dengan baik. Kita lihat
bagaimana kondisi di dalam terowongan. Ya, saudara, seperti Anda saksikan itu adalah tembusan dari terowongan Gunung Gajah ini, dan setelah diukur ternyata panjang terowongan ini adalah sepanjang 365 meter, dan alhamdulillah karena di dalam terowongan udaranya sangat sejuk, berbeda dengan di luar, dan sekali lagi ini akan menjadikan sebuah destinasi sejarah atau destinasi heritage yang sangat mumpuni, dan tentunya peran pemerintah dan masyarakat serta stakeholder lainnya kita harapkan itu dapat melestarikan terowongan yang sangat bersejarah ini. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah tambahan destinasi wisata sejarah menarik bagi Kabupaten Lahat. Oke, selamat datang di Lahat Bercahaya. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.